Halo teman-teman, selamat pagi menjelang siang ya. Eh, kita lagi di kebun alpukate farm. Kebetulan ini belum juga peralihan ya. Maksud saya, waktu kita masih memungkinkan untuk eh, membuat kelembapan ya di sekitar perakaran ya. Kita masih bisa karena ini masih jam eh, 10 ke bawah ya, jam 9 lewat dikit. Nanti yang tidak efektif itu kita membuat kelembapan itu udah jam 10 ke atas atau jam 12 jam 1 kayaknya tidak efektif karena sinar matahari juga lumayan trik ya. Kenapa kita harus lakukan di bawah jam 10? Karena jam 10 itu sinar matahari masih toleransi, masih tidak begitu ekstrim panasnya, ya masih bisalah kita lakukan membuat kelembapan seperlunya di daerah perakaran alpukat. Nah, ini kita akan lakukan, kita langsung praktekkan ya teman-teman ya. Kebetulan ini masih aktif ya pengiriman air di titik ya, di titik penampungan kita. Kayaknya kita sekarang udah banjir air ya di daerah sana. Nah, karena kita akan mempraktekkan cara membuat kelembapan di sekitar perakaran. Nah ini kebetulan jalur ini ya ada ini. Nah ini tinggal kita lepas saja ya teman-teman ya, tidak masalah. Nah, nanti akan kita tutup lagi ya. Sebenarnya bagusnya ini pakai keran. Nah ini ya. Nah, ini kita lakukan seperti ini ya. Ini yang di dalam karung ini kohe ayam petelur ya. Nah, itu kohe ayam petelur. Mungkin perlu saya jelaskan dulu ya. Saya agak dekatkan untuk dia pas. Coba kamera sambil pegang ini ya. Nah, ini sambil pegang satu. Ini kamera sambil pegang ini, saya sambil menjelaskannya. Nah, coba masukkan di sini ya. Nah, lepas di sini. Nah, jadi kohe ayam ini ya, kohe ayam petelur ini kita basahi karena ini kan otomatis ada penyimpanan air juga, akan terbentuk kelembapan. Terus nantinya rembesan airnya ini otomatis kan jadi pupuk organik. Rembesan airnya jadi pupuk organik. Tentu ketahanannya juga ya, mungkin bisa 2-3 hari ketahanan kelembapan yang ada di nah ini kita gini. Nah, ini masih ada ya, kuning-kuning ya, seperti itu ya. Itu kenapa kita harus mengadakan penyiraman atau membentuk kelembapan tanah itu di bawah kelembapannya di daerah perakaran. Kenapa harus kita lakukan ya di bawah jam 10? Karena kita tahu kalau kita buat penyiraman itu di atas jam itu atau waktu sore atau malam itu tidak efektif, malah pemborosan dalam artian kata, karena proses fotosintesis yang itu udah terjadi. Artinya kalau kita mengadakan penyediaan H2O air dan unsur hara lainnya, garam mineral lainnya yang membantu proses fotosintesis itu, ya sebaiknya pagi ya, sampai toleransi lah jam-jam 10 seperti itu. Ini jam 9 ya, artinya masih wajar. Yang kita maksud ini tidak hanya berlaku di tanaman alpukat, semua tumbuhan ya. Semua tumbuhan itu kalau bisa kita lakukan penyiraman itu ya, baiknya pagi
baiknya pagi, karena kita tahu pagi itu ya proses fotosintesis yang dinamakan proses fotosintesis itu ada dua, proses fotosintesis siang dan proses fotosintesis malam. Di video sebelumnya sudah kita jelaskan ya proses fotosintesis, cara tanaman mendapatkan makanannya sendiri. Karena tanaman ini dia tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa bergerak. Lain halnya binatang peliharaan kita. Dia lapar, tidak tersedia dengan tuannya, dengan bosnya, majikannya, sisa makanan atau makanan, dia bisa keliling-keliling ke tetangga, nah, bisa bergerak. Nah, demikian juga dia bisa berkata-kata, nah, mungkin ngasih sinyal kayak kucing ya, ngaung 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 kali kalau dia lapar ya. Ayam gitu juga, nah, dia anjing menggonggong-gonggong, nah, tanda ya artinya dia perlu makanan. Alpukat ini bukan alpukat ya, maksud saya itu kalau tumbuhan itu dia memproses makanannya sendiri. Dia udah ada tersedia ini, makanan apapun udah ada di dalam tanah, hanya kapasitas besar kecilnya itu kita mau mengatakan berapa karena kita tidak punya alat ukur. Kalau kita ada alat ukur, kita cek berapa nitrogen yang tersedia, berapa fosfat yang ada di dalam tanah, dan berapa kalium. Karena kita tahu tumbuhan itu memerlukan unsur makro itu ya. Salah satu NPK itu, unsur makro itu di NPK. NPK itu sejatinya udah ada di dalam tanah. Hanya karena kita ingin memacu produksi produksi tanaman itu sehingga cepat menghasilkan. Nah, kadang kita datangkan dari luar. Nah, datangkan dari luar termasuk ya pupuk-pupuk yang mikro. Nah, pupuk mikro itu kan di situ memang ada khusus magnesium, kalsium, besi, baron, mangan, aluminium, seng, ya macam-macam lah kan. Ada 16 unsur ya kalau tidak salah. Nah, jadi saya mau menyimpulkan ya teman-teman ya. Apa sebab penyiraman kalau musim yang ekstrim seperti ini kita harus lakukan di pagi hari? Karena pagi hari itu begitu siangnya ada sinar matahari ini, semua tumbuhan itu termasuk alpukat ini melakukan fotosintesis. Fotosintesis yang dalam artian itu dia mengolah, memproduksi makanannya ya, memproduksi, memasak, mengolah makanannya. Terus fotosintesis itu ada 3 syarat. Sebelumnya sudah kita jelaskan ya. 3 syarat itu ada sinar matahari, yang saat ini ya, ini sinar matahari, harus ada CO2. CO2 ada di ruang ya, di ruang terbuka seperti ini ada CO2. Saya berkata-kata ini otomatis mengeluarkan CO2, dan begitu saya menarik napas itu saya menghirup oksigen, hanya tidak nampak oleh mata kita. Tapi logikanya CO2 itu ya kadang ya bisa misalkan ya bisa dianalogikan kendaraan bermotor itu CO2 ya, asapnya ya. Pengeluaran hasil pembakarannya itu keluar CO2, pembakaran bensin apa di dalam silinder itu keluar CO2. Pabrik ya, industri juga ya, hasil buangan, hasil kerja mesin itu juga mengeluarkan CO2. Jadi CO2 itu sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nah, oleh tanaman untuk proses fotosintesis itu tadi. Nah, jadi udah kita jelaskan, tapi tidak apa, kita jelaskan lagi ya, ambil daun tadi ya, ambil daun, udah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini daun ya, ini kebetulan daun alpukat, dan daun yang lain pun seperti itu juga.
Di daun ini, bentuknya kan ini ya. Di daun ini ada yang namanya stomata. Stomata itu di balik daun ini. Hanya kita tidak bisa lihat. Ada lubang-lubang. Ya, semacam pori-pori lah seperti itu ya. Semacam pori-pori yang tidak nampak oleh mata kita. Lewat disitulah CO2 masuk ya. CO2 itu ada di ruang terbuka seperti ini. Saya berkata-kata ini adalah CO2 karena syarat fotosintesis itu harus 3 ya, harus 3 terjadi. Satu CO2, H2O, artinya berbicara H2O itu air. Ini H2O itu air dalam artian air ya, ini udah ada unsur lainnya ya. Nah, karena kita untuk membuktikan di air ini partikel atau unsur-unsur apa yang ada terkandung, kita harus ada alat. Yang pasti ya, H2O ini kita tidak bisa langsung siramkan begini ya, air ini ke daun alpukat ya. Ini saya siramkan ya. Ini saya siramkan ya. Ini kita siramkan, anggaplah ini beberapa tetes ya, kita diamkan ya, lama-lama ini kita diamkan ya. Ya anggaplah sampai 10 menit atau setengah jam. Terserah cara teman-teman ya. Ini kita siramkan ini ya, air ini ya, kita siramkan ya. Ini jangan sampai tumpah ke lain ya. Nanti kita kira ada setengah jam atau 15 menit. Tentu jangan diambil gini ya. Kita kondisikan, siramkan. Apakah diserap daun? Tidak. Jadi saya mau narik kesimpulan, proses fotosintesis itu terjadi adalah ya, ada sinar matahari, ada CO2 yang di dalam ruang terbuka seperti ini, dan ada air. Nah, jadi air yang saya maksud itu, ini percikan air ya. Kalau kita siramkan seperti ini paling kita hanya membasahi daun. Tapi kalau dia untuk makan atau minum air yang kita siram itu tidak. Dia pengambilan air itu melalui akar ya. Ini contoh ya teman-teman. Nah, ini perakaran alpukat ya. Nah, ini. Kebetulan daerah sini itu kan tadi kita dorong ya, Nah, ini ada akar-akar alpukat ya. Nah, ini namanya akar akar yang di itu pembuluh akar ya. Ini. Nah, jadi melalui akar-akar ini dia mengantarkan air yang udah diolah ya, bersenyawa di dalam tanah ini. Nah, termasuk air itu udah mengandung garam mineral di situ, udah mengandung ya, termasuk NPK yang sangat diperlukan tumbuhan itu kan NPK, nitrogen, fosfat, kalium, dan unsur-unsur lainnya yang sebelumnya ya, sebelum kita pemberian NPK di dalam tanah juga udah tersedia, hanya kita udah saya jelaskan tadi ya, untuk memacu pertumbuhan itu nah, tidak ada salahnya kita tambahkan lagi dari luar NPK-nya. Nah, jadi air yang ada saat ini bukanlah air yang model seperti ini, tapi air yang udah larut dengan garam mineral, dengan unsur-unsur hara lainnya ya. Nantinya yang akan diserap oleh perakaran. Nah, coba kamera. Di perakaran alpukat ini ya, ini teman-teman ya. Nah, ini ada sistem ya, sel yang lebih enak kita memahaminya itu ada jaringan ya, atau anggaplah pipa, kayak semacam pembuluh darah kalau di manusia itu ya, ada pembuluh darah. Nah, ini yang dinamakan itu polem. Nah, jadi polem inilah yang berfungsi mengantarkan air mineral ya, karena air ini kan sudah bersenyawa dengan unsur hara di dalam tanah. Jadi yang diserap oleh akar ini adalah air mineral. Air mineral diangkutlah semuanya ke struktur jaringan tanaman ini. Ya. Prosesnya itu terjadi pada reaksi siang, fotosintesis siang namanya ya. Siang itu artinya jam 6 subuh
sampai jam 6 sore sejauh masih ada sinar matahari. Itu proses fotosintesis ya. Itu terangkutlah semuanya ke struktur ya, dahan, ranting, dan fokusnya dia kena proses dia fotosintesis itu terjadi di semua daun ini. Jadi pengantaran air itu ya, air mineral ya, yang tadi banyak unsur-unsur lainnya itu di daun ini. Di daun ini sinar matahari ya, di sini kan ada kloroplas namanya, lapisan yang paling luar ya dari klorofil itu kloroplas. Jadi klorofil itu menyerap spektrum sinar matahari ini ya. Kalau kita lihat seperti ini kan, spektrum sinar matahari itu banyak warna-warna di situ, ada macam-macam warna pelangi ya. Kalau kita lihat seperti ini, jadi yang bisa menyerap sinar matahari atau spektrum matahari itu namanya klorofil. Nah, terus lapisan yang paling luar itu dinamakan kloroplas. Jadi klorofil ini menyerap sinar matahari, terjadilah reaksi kimia. Yang mana tadi sistem pengangkutan air termasuk garam mineral dan unsur-unsur lainnya itu dimasaklah di daun ini. Nah, terjadilah reaksi, masuklah di sini CO2. CO2 itu karbon dioksida. Nah, masuklah di stomata ini. Hasil reaksinya ya terjadilah glukosa atau karbohidrat. Makanya pada tanaman itu terjadilah glukosa itu pengisian buah ya, pengisian buah dan lain sebagainya ya. Terjadilah glukosa, makanya ada rasa manis-manis ya, kebanyakan buah itu. Itu karena alpukat ini gulanya bukan seperti gula yang pada buah-buahan lain, dia lebih terasa itu manisnya agak-agak semacam tipis. Tapi salah satu yang sangat baik ya, sangat sulit kita temui susunan gula yang ada di alpukat ya. Nah itu, jadi proses fotosintesis itu tadi, di samping dia menghasilkan tadi itu glukosa atau karbohidrat yang untuk keperluan makanan tumbuhan ini. Makanan tumbuhan itu ya, itu nanti dia pada siang hari dia memasak, pada malam hari masakan udah jadi, jam-jam 6, setengah 7, jam 7 itu terjadi lagi reaksi. Reaksi yang mendistribusikan semua masakan yang ada di daun ini, yang hasil fotosintesis yang itu, yang tadi glukosa, karbohidrat itu dihantarkan lagi ke semua jaringan struktur tanaman ini, termasuk batang, akar, dahan, ranting, daun, untuk kelangsungan siklus pertumbuhan tanaman ini, pertumbuhan perkembangannya dari fase vegetatif ke generatif. Nah itu. Jadi yang mau saya jelaskan lagi berhubungan dengan udara bebas yang ada saat ini. Hasil fotosintesis selain utamanya dia memproduksi glukosa, dia juga memproduksi oksigen pada siang hari. Jadi saat ini hanya tidak nampak oleh mata kita. O2 yang diproduksi tanaman ini tidak nampak oleh mata kita, hanya kita bisa merasakan, kita masih bisa bernafas ini berkat ada fotosintesis terjadi, berkat ada klorofil yang menyerap spektrum sinar matahari tadi. Terjadilah senyawa di situ. Terjadi senyawa artinya terjadi pembakaran antara CO2 dengan H2O. H2O ini berbicara ya bukan air murni, tapi air yang udah ada garam mineralnya, udah lengkap di situ unsur-unsurnya, sehingga diproduksilah kan tadi bentuk karbohidrat dan glukosa untuk keperluan tanaman. Sedangkan yang diproduksi oksigennya, oksigen itu keluar dari sini bebas di ruang terbuka ini, bebas kemana-mana. Makanya dimanapun kita berada, kita tidak akan kesulitan menghirup O2, kecuali kita berada di industri pabrik besar
Di situ CO2-nya yang banyak, mungkin oksigennya yang kurang. Nah, makanya ada kebijakan negara yang kadang melarang juga CO2 besar-besaran. Ada ambang batas, nah, seperti itulah ya. Ambang batas ya yang mengukur apakah berimbang CO2 dengan oksigen. Nah, kalau kita ada di daerah sini, ya artinya amanlah untuk CO2. Nah, gratis lagi, tidak perlu kita beli. Ini dah pemberian dari Sang Pencipta yang Maha Kuasa, ya. Nah, seperti itulah kan prosesnya. Dia memproduksi oksigen untuk kelangsungan hidup, ya, kehidupan di muka bumi. Ya, termasuk ya manusia, hewan dan lain semuanya ya yang ada yang bernyawa pasti perlu oksigen. Nah, itu dia. Oh, terus reaksi malam bagaimana? Nah, reaksi malam kebalikan, karena dia memerlukan energi tambahan, dia memerlukan untuk mengirim makanan glukosa yang udah ada di daun-daun ini tadi untuk didistribusikan ke semua struktur tanaman ini. Dia memerlukan CO2. Nah, terbalik. Tadi siang dia memerlukan, maaf saya salah ya. Tadi siang, ya siang hari karena proses fotosintesis dia memerlukan CO2, karbon dioksida. Pada malam hari dia memerlukan oksigen O2 untuk mendistribusikan glukosa yang ada di setiap daun struktur tumbuhan ini, dikirim semua ke jaringan tanaman ini, dari ranting, dahan, akar, batang sekunder, primer, sampailah ke perakaran itu ya. Di YouTube sebelumnya udah kita jelaskan ya. Nah, itu sehingga pada malam hari itu dia sangat memerlukan oksigen. Dari mana dia dapat oksigen ya? Saya sudah menyampaikan bahwa di ruang terbuka ini bermacam ragam gas tersedia ya, termasuk ada CO2, ada oksigen. Nah, hanya ya itu tadi yang diperlukan oleh tanaman itu pada malam hari ini, pada malam hari itu oksigen, karena dia tujuannya untuk mendistribusikan ya reaksi gelap namanya. Terjadilah reaksi gelap, dia masih perlu oksigen. Di mana oksigen itu masuk? Ah, masih tetap di stomata ini tadi. Di sini juga oksigen masuk, di sini juga CO2 masuk, di sini juga oksigen keluar pada siang hari. Nah, jadi malam hari itu tanaman tumbuhan itu menyerap oksigen untuk proses asimilasi senyawa pendistribusian glukosanya. Nah, seperti itulah kira-kira ya teman-teman. Nah, jadi kembali, kalaulah kita mengadakan ya seperti ini ya, maaf ya teman-teman ya. Nah, ini kalau nampak ya ini udah basah ya tanaman kita ya, tapi ini tidak efektif. Model seperti ini, seberapapun banyak kita kocor ini dari pucuk sampai ke mana air ini, ya dia hanya basah, tapi dia tidak punya mulut, dia tidak punya kemampuan untuk menyerap air yang kita siramkan. Dia hanya bisa menyerap air itu dari perakaran. Jadi kesimpulan yang mau saya sampaikan ya teman-teman ya, kesimpulan yang mau saya sampaikan itu artinya, kalau kita untuk memberikan asupan unsur hara, vitamin, garam mineral, jenis organik, anorganik, NPK, dan pupuk mikro lainnya itu sebaiknya dilakukan di sekitar perakaran atau di tajuk daun ini. Di tajuk daun ini nanti ada fungsi-fungsi dari tanaman itu untuk menyerapnya, jadi bukan melalui proses daun dan lain sebagainya ya. Nah, itu jadi efektifnya kalau menurut saya ya, boleh kita spray apa ini ya, ya mungkin itu sebatas kita untuk mengatasi serangan hama, gangguan-gangguan lainnya ya, baik dia berupa insektisida, baik dia berupa ya kutu kepul. Jadi kita untuk menspray ya, artinya kita menspray artinya kan kita melarutkan insektisida dengan air, dispray. Nah, itu
tidak masalah, memang harus seperti itu perlakuannya. Tapi kalau sengaja kita untuk menyemprotkan vitamin dan pupuk lainnya itu di struktur fisik yang nampak, ya, yang nampak oleh mata kita ini, ya sah-sah saja. Tapi efektif efisiennya ya mungkin ya tidak didapat. Tapi kalau kita mau betul-betul efektif efisien, apa yang kita perlakukan dengan tumbuhan itu tepat guna, tepat fungsi namanya itu tadi, ya lakukanlah. Pemberian unsur tambahan itu, unsur hara baik dia NPK maupun yang unsur-unsur mikro itu, ya teman-teman ya, lakukanlah kan di daerah perakaran atau di tajuk daun ini. Nah, bagaimana caranya? Itu masing-masing ya. Bisa dibikinkan parit, tabur, baru siram air, lebih efektif lagi kayak model ini. Atau ya kalau tidak punya waktu untuk dibikin parit, ya di ini ya di tugal ya, dibikin lubang. Ada beberapa kok yang besar ini mungkin sekitar balasan titik lah. Atau kalau kita ya jangan semuanya kita lingkari, ini kan dah lumayan diameternya ya, mungkin ada 3 meter artinya ada 6 meter ini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang mau saya simpulkan itu, lakukanlah penyiraman itu di bawah jam 10 ya, karena pada jam-jam seperti itu siang hari itu terjadi fotosintesis. Fotosintesis itu tadi memerlukan udara bebas, ada CO2 di ruang terbuka seperti ini, dan air. Nah kebetulan ini kemarauannya kan udah lumayan panjang, ini sudah masuk minggu ketiga. Nah, jadi tidak salahnya daerah perakaran ini tadi kembali lagi ya. Nah ini kita kasih kelembapan. Nah ini tidak masalah, kita kasih kelembapan ya. Biarkan nanti ada sistem perakaran, ada sistem jaringan pipa polen ya yang bekerja siang hari untuk mengantarkan ya air ini terjadi reaksi di daun ini. Seperti itu kira-kira ya. Bukan berarti menggurui ya teman-teman, bukan berarti apa ya, silahkan ya di komen ya, mungkin teman-teman ada cara lain ya, silakan ditulis di kolom komentar, nanti akan kita konfirmasi, akan kita balas ya. Demikian juga jangan lupa di subscribe ya, untuk mendapatkan channel ya, untuk mendapatkan channel Alphocate Farm, atau untuk mendapatkan tayangan-tayangan dari channel Alphocate Farm yang terbaru. Tetap semangat, selamat pagi menjelang siang ya. Salam petani, kesetiaannya teruji, kesabarannya terbukti. Tetap semangat. Salam dari Alphocate Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang.